Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan dari malam hingga pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami diberi tubuh yang sehat, kuat, penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Pada saat ini kami kembali mau mendengar pesan-pesan firman-Mu yang Engkau ingin sampaikan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan bisa memakai keterbatasan kita. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 4 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah memanggil Musa untuk melayani, Musa menjawab, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu, tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Perkataan itu menandakan bahwa Musa mungkin mengalami kesulitan dalam berbicara. Mungkin gagap. Tuhan berkata kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Bapak, Ibu, Saudaraku, pagi ini kita diingatkan ketika kita memiliki kelemahan, ketidakmampuan, bahkan kecacatan kita sekalipun, dapat digunakan Allah bagi kemuliaan-Nya. Bukan dengan membuang kelemahan kita, tetapi dengan mengaruniakan kita kekuatan dan memakai keterbatasan kita demi kebaikan kita dan kemuliaan Tuhan. Bila kelemahan membuat kita mencari Allah dan semakin kita bergantung kepadanya, berarti kelemahan-kelemahan itu justru menolong kita dan tidak menghalangi kita. Kelemahan-kelemahan itu justru merupakan hal yang terbaik yang dapat kita manfaatkan karena membuat kita bertumbuh dalam keberanian, kekuatan, dan kebahagiaan tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan dan seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Saudaraku, hal ini dialami oleh Rasul Paulus. 3 kali Rasul Paulus memohon kepada Tuhan untuk mengambil duri di dalam dagingnya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Paulus pun kemudian bersuka cita dalam keterbatasannya,
karena ia menyadari bahwa hal itu tidak akan menghambatnya dalam memberitakan Injil. Seperti yang ia nyatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, perlu diingat, kekuatan Allah terlihat paling jelas sewaktu kita dalam kelemahan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagi kita yang mempunyai keterbatasan apapun, jangan merasa minder atau rendah diri. Mintalah hikmat Tuhan untuk memanfaatkan keterbatasan kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau yang paling mengerti akan keberadaan kami. Dalam kekurangan dan kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau menerima kami apa adanya. Bahkan Tuhan mau pakai segala keterbatasan kami untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.